sahabat, selamat berjumpa kembali di Kicau Channel. Kali ini kita akan mengikuti kisah legenda mengapa air laut asin. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ayo kita mulai. Di sebuah perkampungan nun jauh di sana hiduplah sepasang kakak beradik kembar. Meskipun kembar mereka mempunyai watak yang berbeda satu sama lain, sang adik memiliki watak yang sabar dan belas asih kepada sesama. Kebalikannya sang kakak ceroboh dan angkuh. Mereka sama-sama miskin, pekerjaan keduanya hanyalah seorang nelayan. Jika pagi mereka mencari makan, sore harinya dihabiskan buat santap malam sekeluarga. Terkadang keduanya tidak makan sama sekali ketika hasil tangkapan ikannya lagi sepi. Sang adik yang baik hati bernama Latando, sedangkan istrinya bernama Seruni. Sedangkan sang kakak yang congkak bernama Latandai, sang istri bernama Jelita. Keduanya tinggal dalam satu pekarangan namun rumah yang berbeda. Suatu hari Latando dengan Latandai mengeluh karena hasil tangkapan ikan sore itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka pulang ke rumah dengan tangan hampa. Setibanya di rumah, Latandai marah-marah kepada istrinya karena hanya menghidangkan nasi saja tanpa lauk sedikit pun. Sementara Latando menerima hidangan yang disiapkan oleh istrinya dengan senang hati meskipun hanya nasi dan lauk pauk seadanya. Alhamdulillah Bu, sekarang kita masih bisa makan, nikmati saja pemberian Tuhan ini dengan penuh rasa syukur. Latando mencoba mengingatkan istrinya. Iya Pak, Ibu mengerti seharian ini Bapak ke laut susah payah mencari ikan. Ibu tidak marah kok meskipun tidak ada hasil, yang penting Bapak pulang dengan selamat, kata sang istri sambil menghidangkan makanan. Ketika mereka tengah asyik mengobrol terdengar suara gaduh dari sebelah rumahnya. Suara itu berasal dari rumahnya Latandai. Keluar kamu pengemis malas, bisanya cuma meminta-minta saja. Kamu tahu cari makanan itu sulit? Pergi saja, sebelum aku usir dengan kasar. Latandai terlihat agak kesal dibuatnya. Melihat hal itu Latando agak sedikit iba pada kakek pengemis yang berpakaian compang-camping itu. Kakek, sini. Makan bersama kami di sini. Kemudian pengemis itu menghampiri Latando, disuruhnya pengemis itu masuk, dengan lahapnya makan, sampai-sampai jatah makan untuk dia dan istrinya dihabiskan pula. Melihat hal itu mereka hanya tersenyum. Mereka sudah saling mengingatkan jika ada makanan ataupun tidak. Rezeki sudah ada yang mengatur, hingga tidak perlu berkeluh kesah. Kakek sudah kenyang? Tanya Latando dengan senyum tersungging di bibirnya. Sudah nak, terima kasih Bapak kenyang sekali. Tapi, kakek minta maaf, saking laparnya hingga tidak menyisakan barang sedikit pun. Kata kakek pengemis, kalau saja si Latandai yang diperlakukan seperti itu mungkin dia akan marah besar. Lain halnya saat ini Latando menerima dan pasrah meskipun dalam keadaan lapar. Kamu baik sekali nak, sebagai balasan atas kebaikan MU. Terimalah ini pemberian kakek, sebuah lesung penumbuk garam. Namun ini bukan lesung sembarangan nak, pergunakan alu ini, kemudian tumbuklah. Maka dari dalam lesung ini akan mengeluarkan garam terus-menerus sampai kamu mengetukkan alu ini ke tanah 3 kali. Kakek memberikan lesung kecil itu pada Latando. Ia sangat gembira menerima pemberian kakek itu. Karena senangnya, sampai-sampai tidak menyadari kepergian kakek-kakek tadi. Latando menumbuhkan alu ke lesung itu 3 kali dengan ajaib keluarlah garam dari dalamnya. Kemudian ketika mengetukkannya ke tanah lesung itu berhenti mengeluarkan garam. Setiap kali dia membutuhkan uang tinggal menjual garam-garam yang keluar dari lesung ajaib itu. Lama-kelamaan Latando menjadi kaya raya berkat lesung pemberian kakek pengemis. Sehingga menimbulkan keirian di hati Latandai. Dia mengetahui perihal lesung ajaib milik adiknya itu. Kemudian dengan siasat liciknya dia berupaya untuk merebutnya. Hahaha, dasar bodoh, tolol, goblok, kena tipu dia. Padahal aku bilang hanya pinjam saja, tawa Latandai penuh kegirangan. Setelah meminjam lesung itu kemudian dia dan istrinya pergi menyeberangi lautan, meninggalkan perkampungan. Di tengah-tengah lautan Latandai tertawa terbahak-bahak.
Hahaha, baiknya kita coba keajaiban lesung ini. Mana penumbuhnya istriku? Sini. Pinta Latando tidak sabar untuk menyaksikan keajaiban lesung tersebut. Ini suamiku. Sang istri menyerahkan penumbuk itu pada suaminya. Hahaha, kita kayak istriku. Lihatlah ini, garamnya semakin banyak. Hahaha. Latandai tidak menyadari kalau semakin bertambah saja garam memenuhi perahunya. Dia berusaha menghentikan garam yang keluar dari dalam lesung itu. Tidak akan mungkin ada daratan untuk mengetukkan alu ini. Lama-kelamaan isi perahu Latandai semakin penuh. Saking penuhnya tidak bisa ia keluarkan dengan cepat. Perahu pun tenggelam karena kelebihan beban. Bersama dengan itu Latandai dengan istrinya pun ikut tenggelam ke dasar lautan. Sementara lesung itu terus saja mengeluarkan garam sampai mengubah air laut yang semulanya tawar menjadi asin. Konon lesung yang tenggelam ke dasar laut itulah yang menyebabkan air laut asin. Nah, sahabat, tahukah kalian pesan dari cerita ini? Iya, jadi cerita ini mengajarkan untuk kita selalu bersyukur atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga diajarkan untuk selalu berbagi dengan sesama. Demikianlah kisah dongeng kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Salam dongeng.